Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidzah, para hujjaj, saudara-saudara sekalian, bagaimana biasa, marilah kita buka pengajian kita dengan pembacaan salawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. ولن يضيق رسول الله جاهك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Selanjutnya kita baca suratul Fatihah. Kita niat dengan yakin dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk orang tua-tua kita yang telah mempulang ke rahmatullah, bil khusus al-walid Kiai Haji Ahmad Damiyat Ilyas, Kiai Ilyas bin Sirin, Haji Abad, dan para pendahulu Masjid Jami' Miftahul Khair. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhan min riyadil jannah. Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit ataupun ditimpa musibah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah angkat musibahnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Qala radhiyallahu an wa thaniha takbiratul ihram. Itu ya. Kita masih berbicara tentang rukun-rukun sholat ya. Yang kemarin, yang pertama, rukun sholat itu adalah niat. Niat tempatnya adanya di hati ya. Harus diniatkan ketika akan sholat. Niat itu tempatnya di hati dan waktunya ketika takbiratul ihram ya. Jadi ketika Allahu Akbar itu harus dihadirkan hati kita. Kita lagi ngapain itu? Ya, kita lagi sholat, berarti Allah dalam hati kita, saya sedang sholat maghrib 3 rakaat lillahi ta'ala. Ya. Bukan yang talafuznya itu yang membacanya nawa usolli fardul maghribi 3 rakaat. Itu kan di luar sholat. Belum sholat kita itu. Masih di luar ya. Itu sunnah saja ya, supaya meyakinkan. Tapi yang penting itu yang waktu takbiratul ihram kita niatkan dalam hati kita ya. Wa thaniha takbiratul ihram, dan yang kedua dari rukun salat itu adalah takbiratul ihram. Artinya mengucapkan Allahu Akbar
mengucapkan Allahu Akbar, ya, itu yang namanya takbiratul ihram. Bukan angkat tangannya, bukan begininya nih, bukan, ya, itu bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbarnya, Allahu Akbar, itu tuh takbiratul ihram. Kalau angkat tangannya itu sunnah. Ada sebagian ya, Syafi'i, ya, orang Syafi'i, mazhab Syafi'i angkat tangan. Ada mazhab Maliki tidak pakai angkat tangan, dia diam aja tangannya, ya, jadi Allahu Akbar, tangannya nggak angkat. Jadi yang penting adalah takbiratul ihram itu menyebutnya, ya. Walaha ahadun wa ishruna syartan, ya. Ada 21 syarat. Lebih banyak. Jadi, mengucapkan Allahu Akbarnya itu ada 21 syaratnya. Ya. Yang pertama, iqa'uha ba'dal intisabi fil fard. Yang pertama, syaratnya takbiratul ihram itu, ya, terjadinya setelah kita lurus tegak berdiri. Jadi udah berdiri menghadap kiblat, ya, udah berdiri lurus, baru takbiratul ihram. Allah. Jangan masih jalan. Atau belum lempeng dirinya. Masih goyang sono mas udah Allahu Akbar. Jangan, enggak boleh. Ya, syarat yang pertama, takbiratul ihram itu diucapkannya, dimulainya itu kalau sudah lurus benar. Udah diam. Itu namanya intisab. Tegak. Baru Allahu Akbar, ya. Yang kedua, iqa'uha halal istiqbal. Ya, terjadinya atau mengucapkannya itu dalam keadaan menghadap kiblat, istiqbal kiblat, ya. Jadi ingat kemarin, ya, kalau lagi jalan sholat bagaimana, kan boleh sholat sambil jalan. Nah, giliran takbiratul ihramnya harus tetap menghadap kiblat, walaupun jalannya ke sono menghadap ngetan, menghadap ngetan tuh. Ya. Tapi ketika takbiratul ihram harus tetap menghadap kiblat. Itu yang nomor 2. Syaratnya takbiratul ihram. Yang ketiga, wa ayyuqrinan niyyata bi juz'in minha. Ya. Harus disertai dengan niat. Paling tidak sebagiannya. Sebagian niat atau sebagian takbiratul ihram. Jadi nggak boleh takbiratul ihram cuma nasi sekedar Allahu Akbar, nggak ada niatnya di dalam hati, niat sholat itu nggak boleh. Harus ada Allah, itu dalam hati kita. Ya, usolli fardhu zuhri maghribi 3 rakaatin. Allah dalam hati, ya. Saya sedang sholat maghrib 3 rakaat, imam atau makmum lillahi ta'ala. Ya. Makanya ada orang yang suka panjang itu takbiratul ihramnya, nggak habis-habis, nggak berhenti. Allah, nggak jadi. Allah, entar dulu. Allah, karena dia menghadirkan niatnya dalam takbiratul ihram itu, ya. Itu syarat, itu harus, ya. Dilatih, harus bisa sekali jadi, ya. Kadang-kadang itu karena was-was namanya. Was-was itu syaitan, dari syaitan, ya. Dalam surah An-Nas itu apa? Ya, waswasil khannas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Waswas. Nah, waswasil khannas itu waswas nama artinya, ya.
Makanya sebelum sholat baca qul a'udzu birabbin nas dulu, supaya dilindungi oleh Allah, supaya nggak was-was hatinya ya. Yang keempat, wadukhulul waqti li takbiratil faraidi wan naflil muaqqat ya. Syaratnya takbiratul ihram itu sah kalau sudah masuk waktu. Li takbiratil faraid, bagi takbiratul ihramnya salat fardu. Salat maghrib misalnya ya, benar-benar harus yakin udah waktunya sudah masuk. Ya. Kalau waktunya belum masuk, kita udah takbir Allahu Akbar, habis itu kedengaran azan baru, itu udah batal sholatnya. Berarti kita takbiratul ihram di luar waktu ya. Jadi harus tetap pada waktunya. Wan naflil muaqqat, dan sholat sunnah yang ada waktunya. Sholat sunnah yang ada waktunya apa dah? Duha, iya. Sholat duha misalnya, itu kan waktunya kapan? Kalau udah masuk waktu duha. Kapan waktu duha masuk? Nah, kira-kira jam 7. Kira-kira tombak itu matahari tingginya 1 tombak. Nah, gitu. Kira-kira jam berapa ya? Jam 7-an dah ya. Udah masuk waktu duha. Makanya takbiratul ihramnya harus masuk waktu duha dulu. Saat duha. Kalau belum, nggak sah kita takbiratul ihramnya. Cuma pakai waktu namanya ya. Ya. Yang kelima, wa antakuna bil lughatil arabiyyah lil qadiri 'alaiha. Harus dengan bahasa Arab. Ya, lil qadiri 'alaiha, bagi orang yang bisa mengucapkannya. Ya. Terus ke bahasa Arab, Allahu Akbar. Masa iya kita nggak bisa Allahu Akbar? Ya. Nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Nggak boleh. Nah, harus pakai bahasa Arab. Ya. Allahu Akbar. Yang keenam, syaratnya takbiratul ihram itu lafzu Allah wa lafzullah, dan lafaznya harus Allah. Jadi Allahu Akbar, harus Allah ya. Nama Allah itu kan banyak. Yang kita tahu 99. Ada yang pengen ganti. Saya nggak mau supaya lain. Yang penting nyohor, ya kan? Nggak mau pakai Allah, nah pakai Ar-Rahman. Ar-Rahman kan nama Allah juga, misalnya Ar-Rahmanu Akbar, misalnya. Nggak boleh. Harus pakainya Allah, itu syaratnya, ya. Allahu Akbar. Yang ketujuh, syaratnya walafzu akbar, harus pakai lafaz akbar. Jadi Allahu Akbar. Akbar itu kan sifat Allah, Maha Besar. Sifat Allah kan banyak, bukan akbar doang. Ya, bisa azam, bisa azim, ya. Nah, ada yang mau nyohor supaya lain sama yang lain. Nggak mau Allahu Akbar deh. Allahu A'zam, misalnya nggak boleh. Harus Allahu Akbar, ya. Yang kedelapan, wa taqdimul jalalati ala akbar, harus mendahulukan kalimat Allahnya dari akbarnya, nggak boleh dibalik, ya, nggak boleh akbar duluan, supaya nyohor juga, supaya lain yang lain pakai Allah juga, Pak Akbar juga, cuman duluin aja akbarnya baru Allah. Nggak boleh, ya. Akbar
Allah, misalnya nggak boleh. Al-Akbar Allah, misalnya nggak boleh. Harus Allahu Akbar, ya. Kesembilan, syaratnya wa'adamu maddi hamzatillah, tidak memanjangkan hamzah Allah. Nggak boleh A-nya tuh dipanjangin. Allah, nggak boleh. Supaya hadir niatnya, misalnya orang kepanjang apa namanya? Jadi Allah, nggak boleh. Allah hamzah awalnya itu dia nggak ada madnya di situ, jadi nggak boleh dipanjangin. Harus Allah, Allahu Akbar, ya. Yang ke-10, wa alla yazida fi maddil alif allati bainal lami wal ha'i ala 14 harakatan, ya. Dan tidak boleh lebih dalam memanjangkan alif di antara lam dan ha di atas 14 harokat. Tadi yang nggak boleh dipanjangin apanya? Ya nggak boleh nggak boleh, ya. Harus harus langsung. Lohnya lam dengan antara lam dengan ha itu kan dipanjangin. Loh, ya. Boleh dipanjangin di situ. Karena untuk menghadirkan niat, supaya niatnya hadir dalam hati itu boleh dipanjangin lohnya. Tapi nggak boleh lebih dari 14 harokat. Harokat itu ketukan, 4 ketukan. Ya, 14. Nggak boleh lebih dari 14. Jadi Allahu Akbar boleh tuh sampai 14. Kurang boleh, kurang 14. Kita udah baru 6 udah hadir niat kita, udah bagus niat kita, udah tutup. Ya, baru 6 Allahu Akbar. Udah niatnya udah bagus, udah bener ya. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Udah tutup Allahu Akbar. Niatnya udah sempurna, ya. Kalau agak susah niatnya, nah itu boleh panjang, tapi jangan lebih dari 14. Allahu Akbar, harus sudah selesai ya sebelum 14. Ya. Tidak boleh juga nggak dipanjangin. Nggak boleh, karena ada madnya di situ, harus ada panjangnya. Jadi harus Allahu Akbar, paling kurang dua harokat. Allahu Akbar. Kalau bisa langsung niatnya hadir, Allahu Akbar. Nggak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Allahnya jadi nggak apa? Tidak di mad, nggak ada madnya, ya. Ya. Ke-11, wa adamu wawin qabla lafzil jalalah. Tidak boleh ada wawunya sebelum lafzul jalalah, sebelum kalimat Allah. Enggak ada wawunya. Ya. Harus harus alif, harus Allahu Akbar. Enggak boleh kayak wawu gitu. Allahu Akbar. Nah, jadi kayak wawu awalnya, ada wawunya. Enggak boleh. Harus hamzah, harus alif, ya. Harus Allahu Akbar. Ya. Yang ke-12, wa adamu ya'in nida. Tidak boleh juga ada ya nidanya. Ya nida itu ya yang artinya panggilan, memanggil. Ya Allah, itu kan panggilan kan? Ya Allah, artinya wahai Allah. Ada ya-nya, ya Allah.
Ya Allah itu ya-nya namanya ya harfun nida. Ya untuk panggilan, memanggil. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, orang Arab kalau manggil orang pakainya ya Muhammad. Ya fulan, gitu, ya. Benar. Memohon kepada Allah juga biasanya pakai ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya. Ini namanya ya nida. Nah, takbiratul ihram nggak boleh ada ya-nya. Ya Allahu Akbar. Nggak boleh. Awalnya harus alif, harus Allah, ya. Wa adamu ityani biwawin sakinatin fiha illah. Dan tidak boleh mendatangkan wawu sukun di haknya lafzul jalalah, di haknya Allah. Kan Allahu, ya haknya lafzul jalalah, haknya Allah itu kan dhammah tuh. Karena pengen menghadirkan niat panjang, yang dipanjangin hu-nya, nggak boleh. Allahu, hu yang dipanjangin, nggak boleh. Hu-nya di situ tidak ada madnya. Jadi harus Allahu Akbar, hu akbar. Nggak boleh pakai wawu, haknya, ya, hak dhammahnya tidak boleh pakai wawu, tidak boleh panjang di situ. Yang boleh panjang cuma di Allahu, Allah-nya doang, ya. Wa adamu wawin mutaharrikatin bainallahi wa akbar. Tidak boleh ada wawu yang berharokat di antara Allah dan akbar. Ya. Apalagi Allahu Akbar, wakbar. Allahu Akbar, Jadi ada wawunya. Antara Allah dengan akbar ada wawunya. Allahu Akbar. Jadi ada wawunya, wanya. Itu nggak boleh. Harus Allahnya jelas, akbarnya harus jelas juga, hamzah juga, alif juga. Allahu Akbar harus nggak boleh wa. Ya. Allahu Akbar. Nggak boleh Allahu Akbar, wakbar. Wakbar tuh jadi wawu jadinya. Ya. Hati-hati. Banyak juga ya. Ini hanya syaratnya nih, takbiratul ihram doang. Allahu Akbar. Kita baru tahu. 15. Wa adamu maddi hamzati akbar. Ya, tidak boleh memanjangkan hamzahnya akbar. Allahu Akbar. A-nya dipanjangin sekarang. Nggak boleh. Ya, jadi kalau menghadirkan niat di Allahnya itu Allah, itu boleh sampai 14, ya. 14 harakat, 14 ketukan. Jadi nggak boleh memanjangkan hamzah a-nya. Allahu Akbar, nggak boleh, ya. 16. Wa adamu maddi ba'i akbar. Tidak boleh juga memanjangkan ba-nya akbar. Allahu Akbar. Nggak boleh ba yang dipanjangin. Ya, misalnya Allahu Akbar belum hadir dia niatnya. Ya, hadirnya udah di bar misalnya, jadi Allahu Akbar, nggak boleh.
Pokoknya cuma satu yang boleh dipanjangin, di Allahnya tuh, di Allah itu aja. Yang lain nggak boleh dipanjangin. Allahu Akbar. Nah, nggak ada lah sama sekali yang dipanjangin. Ya. 17. Wa adamu tasydidi ba'i akbar. Tidak boleh mentasydidkan baknya akbar. Ya. Wa adamu tasydidi ba'i akbar, ya. Enggak boleh ditasydidkan baknya. Jadi akbar baknya ditasydidin. Jadi baknya kayaknya seakan-akan 2. Nggak boleh, harus akbar, nggak boleh akbar, baknya ditahan, akbar, seakan-akan baknya 2, nah, nggak boleh, harus satu, harus akbar, ya. Wa adamu al-fasli baina Allahu Akbar. Tidak boleh memisahkan antara Allah dengan Akbar. Harus nyambung. Allahu Akbar, Hu Akbar. Jangan dipisah. Allahu Akbar. Itu dipisah namanya, nggak boleh. Ya. Allahu Akbar, harus nyambung, ya. Illa bi adati ta'rifin kallahul akbar, kecuali dengan adat ta'rif. Adat ta'rif itu al, ya, alif lam, itu namanya ta'rif, ya, dalam bahasa, dalam istilah ilmu nahwu itu jauh susah. Jadi poin nggak boleh ditambahin al, boleh kalau mau ditambahin al boleh. Allahul Akbar masih boleh. Misahkan antara Allah dengan akbarnya dengan alif lam, ya. Au wasfaini kallah ar-Rahman ar-Rahim akbar, atau dipisah dengan sifat, sifat Allah. Allahur Rahman, Allahur Rahmanur Rahimu akbar. Ya. Nah, itu masih boleh. Kalau yang memisahkannya itu sifat, ya. 19. Wa ayyusmi'a biha nafsahu. Dan harus memperdengarkan takbir itu, takbiratul ihram itu memperdengarkan dirinya. Artinya harus disebut, harus dirinya dengar, ya. Selain imam misalnya makmum atau sendiri, Allahu Akbar, dirinya harus dengar. Nggak boleh diem dalam hati aja, nggak boleh, nggak sah sholatnya. Nggak kedengeran, nggak disebut, dirinya sendiri nggak denger, nggak boleh, harus disebut Allah, dirinya, ya, bukan diri orang lain. Jangan kekencengan juga. Jadi makmum misalnya atau sendirian, sampai orang lain dengar Allahu Akbar, dirinya aja yang dengar Allahu Akbar. Nah begitu, ya. Ya, takbiratul ihram harus disebut, harus dibaca, ya, harus memperdengarkan dirinya sendiri. Artinya diri sendiri harus dengar Allahu Akbar, gitu, ya. Wa kadza al-qira'atul wajibatu. Begitu juga bacaan-bacaan yang wajib. Itu harus dibaca, harus diucapkan. Harus memperdengarkan dirinya. Ya. Yang bacaan-bacaan yang wajib apa dah? Fatihah wajib. Berarti harus dibaca Fatihah tersebut. Harus diperdengarkan dirinya, ya. Alhamdulillah
Maliki yaumiddin. Ya, dia dengar dirinya. Nggak boleh kekencengan. Orang dengar lah, orang sebelahnya didengar. Ya, ada yang kekencengan itu. Saya jadi imam di sini masih kedengeran, padahal di belakang sebelah mana tahu? Nggak boleh. Bikin was-was orang di sebelahnya, mengganggu orang di sebelahnya. Ya, dia hanya memperdengarkan dirinya. Alhamdulillah. Allah. Dirinya aja yang dengar. Tapi harus disebut, harus dibaca. Takbiratul ihram termasuk bacaan-bacaan yang wajib. Bacaan yang wajib itu Fatihah, tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus, shalawatut thayyibat. Itu harus dengar, ya. Nggak boleh diem. Harus disebut. Ya. Kat tasyahudil akhir wassalam, seperti tasyahud akhir dan salam. Nah, salam juga itu wajib itu. Itu bacaan yang wajib, bacaan yang ya. Kalau yang sunnah-sunnah, subhanarabbil azim wa bihamdi, subhanarabbil azim wa bihamdi, subhanarabbil a'la bihamdi. Doa-doa yang lain itu kan sunnah semua. Itu boleh. Ya, tidak disebutkan, tidak diperdengarkan, ya. Walaupun sebaiknya tetap dibaca dan diperdengarkan dirinya sendiri, ya. Wala budda fi husulil sunanil qauliyati min dzalik, ya. Dan sunan qauliyah juga sebaiknya tetap mendapatkan ucapan seperti itu. Jadi sunan yang tadi sunan qauliyah itu, ya. Sunat-sunat yang sifatnya bacaan seperti subhanarabbil azim wa bihamdi, seperti i'tidal ya rabbana lakal hamd, itu tetap harus dibaca walaupun itu sunnah, ya. Yang ke-20, wa ta'khiruha an takbiratil imami fi haqqil muqtadi. Yang ke-20 harus belakangan dari takbiratul ihramnya imam, ya, bagi makmum. Jadi makmum takbiratul ihramnya harus belakangan dari imam. Duluin. Imam belum takbir, dulu takbir duluan. Nggak sah itu takbirnya, sholatnya nggak sah, ya. Atau imam belum selesai, imam masih Allah, dia udah belakang belum ngikutin Allahu Akbar misalnya, itu nggak sah karena imam belum masuk namanya. Sebelum selesai takbiratul ihram, orang itu belum masuk ke dalam sholatnya, belum sempurna. Dia harus sempurna dulu, nah baru makmumnya ngikutin Allah. Jangan bareng itu namanya imam belum selesai, itu udah masuk. Yang ke-21, wa adamus sharif, ya, tidak diniatkan untuk yang lainnya. Itu sharif. Nah, sharif itu memalingkan dari tujuan takbiratul ihram, ya. Tujuan takbiratul ihram itu adalah masuk ke dalam sholat sebagai rukun sholat, ya. Nah, ketika kita membaca takbiratul ihram Allahu Akbar itu jangan diniatkan yang lain-lain selain takbiratul ihram mau masuk sholat, ya. Kecuali ada kecualinya, ya, kecuali yang memang dibolehkan. Itu maksudnya sharif, ya. Fa idza kabbaral masbuku alladhi adrakal imama fir ruku'i takbiratan wahidatan, ya, wa awqa'a jami'aha fil qiyami wa qasada bihal taharrum wahdahu in aqadat salatuhu. Apabila seorang makmum yang masbuk, artinya apa? Makmum yang ketinggalan, ya, alladzi adrakal imama fir ruku', yang dia mendapatkan imam sudah ruku',
imam udah ruku, tapi masih dapat dia, masih bisa Allahu Akbar, ya. Takbiratan wahidatan, ya, takbir, satu takbir, ya. Wa auqa'a jami'aha fil qiyami. Nah, semuanya itu dalam keadaan berdiri. Dia masih berdiri. Dia datang buru-buru sampai di sini, cek. Imam udah ruku, Allahu Akbar. Dia baru takbir kan, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, jadi sempurna takbiratul ihramnya dalam keadaan berdiri dianya. Ya. Wa qasada biha taharrum wahdahu in aqadat salatuhu. Jadi baru sekali dia takbiratul ihram, baru takbiratul ihram doang. Imamnya udah bangun, i'tidal kan? Gitu. Jadi dia masih ngedapetin tuh takbiratul ihramnya dengan rukuknya imam, ya. Itu masih sah salatnya, masih dapat. Gitu. Ya, karena berarti dia takbiratul ihramnya masih kedapatan imamnya ruku, sedang ruku, ya. Wa in qasada biha taharrumu wal intiqal. Apabila dia bermaksud, dia niatkan takbiratul ihramnya itu, Allahu Akbarnya itu diniatkan dua. Niatkan dua itu gimana? Niatnya takbiratul ihramnya buat takbiratul ihram dan buat takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal itu takbir buat ruku. Takbiratul ihram yang pertama kan, Allahu Akbar, itu pertama, takbiratul ihram namanya. Ketika mau ruku kita kan takbir lagi tuh, Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul intiqal, takbir mau pindah dari berdiri ke ruku. Jadi kan dua takbir, ya. Nah, ada makmum datang, imamnya udah ruku. Nah, dia kan takbiratul ihram tuh, Allahu Akbar. Nah, kalau dia niatin satu buat takbiratul ihram doang, salatnya sah udah. Ya, sekarang kalau dia niatkan satu takbir itu Allahu Akbar, takbiratul ihram sekalian takbiratul intiqal, habis itu langsung ruku, ngikutin siapa? Ngikutin imamnya, ya. Awil intiqala wahdahu, atau diniatkan untuk takbiratul intiqal malah. Wah, udah imam udah ruku tuh, langsung aja Allahu Akbar, ikut ruku. Niatnya takbiratul intiqal, bukan takbiratul ihram. Berarti dia sholat nggak pakai takbiratul ihram. Nah, atau tadi dia sholat pakai takbiratul ihram, cuma sekali takbir tapi diniatin dua, takbiratul ihram dan intiqal, ya. Au atlaqa, atau dia mengitlakkan. Itlak itu artinya nggak diniatin takbiratul ihram, tidak diniatin takbiratul intiqal. Nah, itu namanya itlak. Au syakka hal qasadat taharruma wahdahu amla, ya. Atau dia ragu. Pas waktu datang langsung Allahu Akbar, langsung ruku. Udah waktu ruku, dalam rukunya dia ragu. Aduh, takbir tadi niatnya apaan ya? Niatnya takbir ihram apa takbiratul intiqal nih? Jadi ragu, ya. Lam tanaqid salatuhu, tidak sah salatnya, ya. Nah, jadi kalau kita datang imam sudah ruku, ya, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Mau ruku langsung ruku kan, karena mau ngikut imam nih, takbir lagi, Allahu Akbar. Itu yang pertama tuh takbiratul ihram, langsung Allahu Akbar, ruku. Nah, takbirnya takbir ruku, gitu. Nggak boleh satu dijadiin dua, Allahu Akbar langsung ruku. Kita niatin itu apa jadinya? Ya, takbiratul intiqal plus takbiratul ihram. Nah, dua-duanya sekaligus nggak boleh. Apalagi dibalik, niatnya takbiratul intiqal, berarti nggak pakai takbiratul ihram, nggak sah, jelas pasti sholatnya, ya.
Atau dilepas begitu aja nggak pakai niat. Takbiratul Allahu Akbar. Lu kalau ditanyain misalnya, lu tuh takbir apaan? Ah udah, pokoknya yang mana aja dah. Nggak boleh. Harus diniatkan. Niatkan niat takbiratul ihram yang pertama. Nah, gitu ya. Ya, atau ragu. Pas dalam rukuknya itu dia atau Allahu Akbar langsung rukuk dan tadi takbir apa ya? Takbiratul ihram atau takbiratul intiqal misalnya. Nah, itu enggak sah salatnya. Ya, harus diulang. Wa idza qasada bihal muballigh al-i'lama faqat aw atlaqa darra. Nah, sekarang ada muballigh. Tahu muballigh? Muballigh itu kalau lagi salat jamaah ya speakernya mati. Yang belakang nggak kedengeran, kan ada yang kenceng tuh, ya itu namanya mubaligh. Allahu Akbar, mubaligh. Atau kadang-kadang pakai speaker tetapi pakai mubaligh juga kan, juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu di Mekah di mana itu pakai mubaligh, ya. Apabila qasada bihal mubaligh al-i'lam faqat, ya si mubaligh ini waktu teriak Allahu Akbar yang diniatkan niatnya untuk menyampaikan saja, dia nggak niat mau sholat, dia cuma niatnya Allahu Akbar supaya orang denger aja dah. Ya. Aw atlaqa ini atau dia nggak sentuhin. Pokoknya saya udah kenceng mau takbiratul ihram kayak mau nggak kayak, tapi terus saja dia sholat gitu, langsung ngikutin sholatnya. Ya. Dorro itu artinya rusak sholatnya, artinya nggak sah sholatnya. Jadi mubaligh itu harus ada ilmunya juga, harus tahu juga, jangan cuma hanya sekedar menyaringkan suaranya aja. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, niatnya apa dia waktu bilang Allahu Akbar itu? Kalau niatnya dia takbiratul ihram, nah bagus, jadi dia sholatnya. Ya. Tapi kalau niatnya supaya orang dengar di belakang, Allahu Akbar, tapi terus dia sholatnya, cuma niatnya buat supaya orang di belakang dengar, nah itu nggak sah sholatnya, ya. Awal ihrama wal i'lama lam yadur. Nah, atau niatnya dia takbiratul ihram di waktu yang sama dia niatnya supaya orang yang di belakang dengar. Ya, jadi i'lam itu artinya memberitahu kepada yang di belakangnya, ya. Itu lam yadurra. Itu sah salatnya. Nah, jadi waktu jadi mubaligh begitu, kalau misalnya mati speaker, nah, kan kenceng itu suaranya. Itu harus diniatin bahwa ini ya memang sholat saya, takbiratul ihram saya atau takbir intiqal saya. Cuma saya keraskan supaya yang di belakang juga dengar. Nah, itu nggak apa-apa, sholatnya sah, ya. Tapi kalau niatnya cuma mau beritahu yang di belakang aja supaya kedengeran, nah, dia nggak niatin buat masuk sholat, ya, takbiratul ihram dia, itu tidak sah sholatnya. Atau asal kenceng aja nggak diniatin itu dia mau sholat, tidak diniatkan juga buat memberitahu orang supaya asal kenceng Allahu Akbar, nah, ya dia tidak niatkan untuk sholat dia, maka itu tidak sah sholatnya. Itu namanya atlaqa, ya. Udah isya ya. Ya, demikian pengajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita bisa mengevaluasi sholat kita, mudah-mudahan akan lebih sempurna lagi dari yang sebelumnya, ya. Baru 2 itu rukunnya, rukun sholat, ya. Mudah-mudahan dalam minggu atau Jumat yang akan datang kita bisa melanjutkan lagi. Kita tutup sebagaimana biasa pengajian kita dengan bacaan doa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك به محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.